Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya ingin bagikan satu informasi terbaru kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN 2023 dibarengi dengan informasi tentang seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini merupakan satu kabar sukacita bagi Bapak Ibu honorer karena pemerintah hanya fokus untuk pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini tanpa adanya seleksi CPNS, kecuali untuk sekolah kedinasan saja. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kejelasan informasi tentang kabar sukacita honorer di tahun 2023 tahun ini? Simak informasi berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabarnya penerimaan 2023 kali ini nggak akan membuka kebutuhan CPNS. Ini jawaban Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk pada informasinya, ini merupakan satu informasi yang baru per 6 April 2023. Ikuti informasi berikut. Masih simpang siur soal kabar mengenai calon pegawai negeri sipil di seleksi penerimaan CASN tahun 2023 yang tidak akan membuka formasi. Jadi di sini dapat dilihat melalui surat edaran Menpan RB bernomor B garing 521 garing M.SM.01.00 garing 2023 bahwa yang menerima suntikan calon pegawai negeri sipil tambahan hanya instansi pusat. Sedangkan untuk instansi daerah tak memiliki keterangan lebih lanjut terkait dengan pengusulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil di daerah tahun 2023 tahun ini. Itu artinya instansi daerah tidak akan membuka formasi calon pegawai negeri sipil dan hanya instansi pusat sajalah yang akan membuka formasi untuk calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Yang akan membuka formasi untuk CPNS, sementara instansi daerah hanya memfokuskan pada tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja saja. Jadi ini satu kejelasan yang diberikan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi pengangkatan honorer yang akan berbarengan dengan seleksi CPNS 2023. Di mana dijelaskan di sini bahwa ini hanya khusus untuk tambahan formasi CPNS pusat, namun untuk daerah itu tidak. Karena memang untuk daerah hanya untuk memfokuskan pada penyelesaian tenaga honorer dalam hal rekrutmen, pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau dalam hal penuntasan honorer melalui mekanisme P3K. Sementara untuk instansi pusat sendiri menerima tenaga pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K maupun calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan catatan bidang yang dapat dilamar oleh CPNS hanya bidang kehakiman, kejaksaan, intelijen, hingga tenaga dosen. Jadi keempat bidang ini saja untuk CPNS formasi pusat. Untuk daerah tidak ada. Untuk daerah itu hanya P3K. Jadi menurut surat edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tersebut, hanya menginstruksikan bagi instansi daerah yang ingin melaporkan usulan kebutuhan harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor seperti jumlah aparatur sipil negara yang akan pensiun, hingga rasio anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk penggajian pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau dalam hal penggajian P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam surat edaran itu menyampaikan jika instansi daerah perlu memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang juga dilampirkan dalam surat edaran tersebut. Perihal semakin mendekati momen seleksi
penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2023, Bupati Bandung pun ingin segera mengusulkan kebutuhannya karena 2 RSUD di Kabupaten Bandung sedang kekurangan tenaga. Berarti, ini salah satu sampel daerah Bapak Ibu dalam hal pengusulan untuk pengangkatan atau rekrutmen ASN di tahun 2023, yaitu salah satunya yaitu Bandung, yang mana ada 2 rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bandung ini sedang kekurangan tenaga. Tentunya yang dibutuhkan di sini adalah tenaga kesehatan. Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna, mengatakan bahwa Kabupaten Bandung membutuhkan sebanyak 8.000 aparatur sipil negara di bidang kesehatan. Ia pun menyampaikan hal ini dalam kunjungan kerja ke Kementerian PAN-RB dan meminta saran untuk jalan terbaiknya dalam hal pemenuhan tenaga ASN di Kabupaten Bandung. Nah, kemungkinan Bapak Ibu demikian juga untuk daerah lain yang mana banyak RSUD-nya yang membutuhkan tenaga tetap dalam arti tenaga ASN khusus untuk bidang kesehatan. Mengingat daerah sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, maka Bupati Bandung ini membutuhkan saran dan arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, butuh saran dari Menpan RB. Nah, tentunya saran yang dibutuhkan di sini Bapak Ibu yaitu berupa solusi dalam hal penanggulangan kekurangan tenaga ASN di Kabupaten Bandung, demikian juga dengan kabupaten kota yang lain. Bahwa memang diakui di lapangan bahwa kenyataannya yang banyak di instansi pendidikan demikian dengan kesehatan itu adalah tenaga honorer, bukan ASN. Dadang lanjutnya bertanya, karena saat ini kami masih kesulitan dalam mencari pegawai untuk 2 buah RSUD. Kata Bupati Kabupaten Bandung itu, Pemkab Bandung akan mempersiapkan tenaga honorer agar bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dan perjalanan kerja atau diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 lanjutnya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, hal ini disampaikan supaya tahun 2024 diangkat jadi ASN dalam arti P3K, tetapi proses pemantapannya yaitu dari sekarang tahun 2023. Arahan dari Menpan RB sendiri tidak boleh merekrut pegawai honorer sampai bulan November 2023. Namun saat ini jelasnya, kami menugaskan tenaga ahli dan outsourcing apakah dari pihak kementerian akan membuka rekrutmen CPNS? Ini tanya Dadang. Jadi, menurut yang diinformasikan, kunjungan kerja tersebut menghasilkan Kemenpan RB yang menyatakan bahwa pengadaan penerimaan CASN di tahun 2023 akan diprioritaskan untuk P3K saja, tidak untuk CPNS. Hal ini dimaksudkan agar lebih banyak menyerap sisa tenaga honorer di daerah existing yang mayoritas pegawainya berusia di atas 35 tahun, tapi cukup pengalaman di bidangnya sesuai dengan apa yang sudah diabdikan pada negara selama ini di instansi pemerintah dalam hal pelayanan publik. Sementara untuk kebutuhan nakes pada 5 RSUD Kabupaten Bandung akan diusulkan lebih dulu dalam usul kebutuhan tenaga kesehatan untuk segera diusulkan dalam pengadaan aparatur sipil negara 2023. Kabarnya, kebijakan terkait dengan tenaga honorer sampai saat ini masih dibahas untuk rancangan peraturan pemerintah atau menjadi RPP pemerintah. Dadang Supriyatna sendiri mengatakan mengenai belanja pegawai yang dibatasi 30%, kita tidak bisa membatasi 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena memang masih kekurangan dan existing yang ada saat ini harus harus tetap mendapatkan perhatian. Lebih lanjut, Dadang mengklaim bahwa ia serius ingin berjuang karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka ia pun ingin berjuang meskipun ia sendiri tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini informasi salah satunya Bapak Ibu, kebutuhan ASN di tahun 2023 ini, yaitu beberapa RSUD di Kabupaten Bandung yang membutuhkan ASN-nya, bukan honorer. Kenapa? Karena perekrutan honorer itu sudah dilarang keras oleh pemerintah, tidak boleh melakukan rekrutmen di tahun 2023 sampai dengan November ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti ada satu keyakinan bahwa memang
pemerintah sedang merancang yang terbaik untuk Bapak Ibu honorer dalam hal mengangkat seluruh Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun CPNS. Jadi besar harapan hal ini program pemerintah dalam hal menyelesaikan permasalahan honorer dapat tercapai dalam waktu yang cepat. Demikian informasinya, semoga daerah lain juga demikian. Ada pengakuan tentang kebutuhan ASN di tahun 2023 tahun ini seperti Kabupaten Bandung. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.